Oh. Baik, silakan masuk Ibu. Sebelumnya, terima kasih Ibu sudah datang ke ruang instalasi gizi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Margareta Amelia Cordania, ahli gizi di rumah sakit ini. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Hasil medis saat check up ke rumah ke dokter, saya disarankan untuk ke ahli gizi dikarenakan adanya keluhan dari ibu saya. Ibu, untuk mengawali konsultasi pada hari ini, apa boleh saya minta bantu jenengan untuk berdiri sebentar untuk melakukan pengukuran antropometri? Baik, dari hasil pengukuran Ibu, barusan terdapat berat badannya sebesar 33,5 kg, kemudian tinggi badannya sebesar 138 cm ya Ibu. Jadi di sini diketahui bahwa indeks massa tubuh atau IMT Ibu sebesar 17,63. Nah, jika disesuaikan dengan standar WHO, data tersebut sangat kurang dari standar normal. Jadi, status gizi Ibu pada saat ini dikatakan dapat dinyatakan dalam gizi kurang. Jadi, jika dihitung kembali, berat badan yang seharusnya Ibu penuhi yaitu sebesar 34,2 cm. Jadi di sini Ibu harus meningkatkan berat badan dengan cara melengkapi asupan nutrisi sesuai gizi seimbang ya Ibu. Mohon maaf Ibu jika saya boleh tahu, apa Ibu bisa menceritakan bagaimana asupan keseharian Ibu jenengan? Tiap hari ini ibu kula sekali ada sayur, ikan, kadang kue tiap hari. Kalau makan buah itu mesti batuk, jadi nggak pernah makan buah. Jadi selalu sayur, ikan, dan untuk sampingannya kue. Ternyata biasa tak kasih cambah, sawi, labu siam, saya kukus, saya tumis. Ikan mujair, kadang tahu tempe itu juga setiap hari tak kasih tahu tempe. Kalau ayam itu jarang sekali. Dokter tuh biasanya untuk sakit paru-parunya, jadi obatnya khusus untuk paru-paru. Kalau untuk yang batuk, kita habis sendiri kayak batuk. Baik, terima kasih Bu atas cerita yang Ibu jelaskan secara rinci. Jadi di sini diagnosa gizi yang bisa diambil yaitu yang pertama berupa peningkatan energi yang dikaitkan dengan asupan makanan Ibu. Kemudian yang kedua, inadequate oral intake, di mana ini asupan Ibu tidak terpenuhi dikaitkan dengan pengetahuan Ibu. Kemudian yang ketiga, kekurangan adanya intake protein. Yang keempat, kekurangan intake lemak. Yang kelima, kekurangan intake karbohidrat. Kemudian yang keenam yaitu perubahan nilai laboratorium sesuai dengan data lab yang sudah saya terima dari dokter, bahwasanya tekanan darah Ibu masih jauh di standar normal. Kemudian adanya pengetahuan Ibu yang kurang. Kemudian yang terakhir, pemilihan bahan makan Ibu sesuai dengan riwayat diet dari Ibu, bahwa bahan makanan Ibu pilih itu kurang. Jadi saya lanjutkan ya Ibu. Sesuai dengan hasil diagnosa gizi yang saya dapatkan, di sini ada pun intervensi yang akan saya berikan. Yang pertama terkait tujuan diet yang akan saya berikan yaitu yang pertama untuk memenuhi asupan kebutuhan Ibu sesuai dengan kebutuhan dengan memberikan porsi makan kecil tapi sering. Kemudian yang kedua, mempertahankan dan memperbaiki status gizi mencapai optimal, di mana hal ini nanti dilakukan dengan memenuhi asupan Ibu energi, protein, lemak, dan karbohidrat. Kemudian yang ketiga, mencegah kekambuhan secara kritis, di mana sesuai dengan cerita Ibu tadi bahwa Ibu dengan mengalami penyakit PPOK atau yang biasa disebut paru obstruktif kronik dengan disertai adanya pembengkakan di jantung. Kemudian mencapai nilai laboratorium, yang mana hal ini diketahui dari hasil dokter yang saya terima bahwa tekanan darah Ibu yaitu jauh di standar normal. Kemudian yang terakhir, mempertahankan keseimbangan nutrisi dan cairan. Baik Ibu, untuk mendukung intervensi yang akan saya berikan nanti, ada pun prinsip diet yang harus dilakukan yaitu yang pertama tinggi protein, yang kedua energi, lemak, karbohidrat yang cukup, yang ketiga pembatasan atau rendah kalium dan natrium, dan yang terakhir pengurangan konsumsi lemak jenuh dan kolesterol. Kemudian
Kemudian terkait kebutuhan energi Ibu, di mana hal ini didapat dari hasil antropometri yang tadi dilakukan di awal. Untuk energi, kebutuhan yang dibutuhkan Ibu yaitu sebanyak 1683,04 kalori, kemudian lemaknya sebesar 46,75 gram, proteinnya 40,2 gram, dan terakhir karbohidrat sebanyak 189,54 gram. Nah, di sini terdapat syarat diet, yaitu yang pertama, energi diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien, yaitu sebesar yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, protein diberikan tinggi, yaitu sebesar 1,2 sampai 1,5 gram kilogram per hari. Yang ketiga, lemak diberikan cukup 25 sampai 30%. Yang keempat, karbohidrat diberikan sebanyak 55,65% dari total kalori. Kemudian cairan diberikan cukup, yaitu sebanyak 1,3 sampai 2,1 liter. Kemudian yang terakhir, pembatasan natrium, di mana tidak lebih dari 2.400 mg per hari. Baik, kalau memang sudah dirasa cukup, apa bisa diulangi Bu sesuai dengan pemahaman Ibu? Intinya ibu saya ini harus mengurangi garam. Terus untuk makanan yang banyak minyak itu harus dikurangi ya Mbak ya. Jadi harusnya makanannya itu menunya harus bervariasi. Begitu ya Mbak ya. Baik, benar. Kemudian berikut merupakan contoh URT atau takaran yang bisa dijadikan pedoman, yaitu terdapat protein, karbohidrat, camilan-camilan, sayuran, yang mana hal ini terdapat beberapa porsi dari kecil, sedang, besar, di mana tiap-tiap porsinya terdapat beberapa gram yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan Ibu ya. Sisa harian ibu saya ini ya Mbak ya, takarannya untuk kalori, protein, lemak, dan karbohidratnya. Jadi semua ada takarannya. Ini ya Mbak ya, untuk takaran makannya, untuk ikan dan sayurnya. Nasinya pun harus ditakar ya, nggak boleh sembarangan. Ini contoh untuk snacknya ya, ada keripik sama kue. Baik, benar. Jika kurang jelas, Ibu bisa menanyakan lebih lanjut pada kontak yang tertera di bawah. Di sini ada email dan nomor WA saya. Jadi Ibu bisa menghubungi saya sewaktu-waktu di jam kerja nih Ibu. Saya pelajari di rumah ya, nanti kalau nggak jelas ada yang perlu saya tanyakan, saya akan hubungi Mbaknya. Ada yang perlu saya tanyakan lagi, saya hubungi Mbaknya aja lewat WA atau email ya. Sudah, saya pamit dulu ya Mbak ya, terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih sudah datang ke klinik gizi di rumah sakit kami. Semoga sehat selalu Ibu, hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.